Bismillahirrahmanirrahim. Di permulaan Islam, justru penggerak-penggerak dakwah itu rata-rata bukan orang Arab. Salman dari Persia, Suhaib dari Romawi, dan Bilal dari Ethiopia Habasyah. Mereka lah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Dan Nabi SAW menganggap mereka muhajirin. Walaupun Salman tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah dari Persia, Iran, Asfahan langsung menuju Madinah. Tapi Nabi menggolongkan Salman sebagai muhajirin karena bukan asli orang Madinah. Makanya dipersaudarakan dengan Abi Darda radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berasal dari negeri Asbahan atau Asfahan, negeri yang di akhir zaman tempat munculnya Dajjal. Karena Dajjal akan muncul di Asfahan, di Iran, dengan 70.000 tentara Yahudi lengkap dengan toyalis di kepalanya. Di negeri inilah Salman dilahirkan, Asfahan, Iran. Dan negeri ini agamanya mayoritas penyembah api karena mereka Majusi. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Salman ini memiliki orang tua yang kaya raya, banyak kebunnya, banyak pekerjanya, dan dia juga pemimpin kaumnya dan orang yang paling taat dan ulamanya Majusi. Sehingga ayahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini mendidik Salman dan dikadar untuk menjadi ulama Majusi. Sampai akhirnya Salman pun dijadikan oleh ayahnya sebagai qayyimun nar, orang yang menjaga api Majusi selama 24 jam, jangan sampai padam. Karena kita tahu keyakinan Majusi bahwa cahaya itu adalah Rabb kebaikan, sebagaimana gelap itu Rabb kejahatan. Dan cahaya itu bisa dapat dengan api. Selama api itu masih nyala, maka cahayanya akan membawa kebaikan. Itulah keyakinan orang Majusi. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dilarang untuk pergi dari tempat peribadatan dan disuruh untuk senantiasa menjaga api agar jangan sampai padam, karena itu Tuhannya, sampai pada waktunya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini ditugaskan oleh ayahnya untuk mengawasi kebunnya, karena ayahnya ketika itu ada kesibukan yang lain. Dan Salman tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya kecuali karena perkara-perkara mendesak. Berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini ke kebun yang dimaksud oleh ayahnya. Akhirnya kemudian ketika di tengah jalan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat ada kanisa, semacam tempat peribadatan bagi orang-orang Nasrani. Terdengarlah suara dari kanisah, dari gereja itu, suara orang yang sedang beribadah atau suara orang yang sedang belajar agama. Tertariklah Salman Al-Farisi untuk mengintip apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang dalam gereja itu. Rupanya dia melihat pemandangan bahwa di dalam gereja itu ada orang yang sedang salat dan sedang belajar agama. Dan setelah diperhatikan, salat dan agamanya jauh lebih baik dibandingkan agama yang selama ini dia peluk, maksudnya agama Majusi. Maka dia pun memberanikan diri masuk ke dalam kanisa, bertanya-tanya kepada uskup yang ada di situ, sehingga dia pun mendapatkan maklumat banyak tentang agama Nasrani. Tanpa terasa Salman pun kemudian sampai sore hari dan tidak jadi datang ke kebunnya. Pulanglah Salman. Tentu ayahnya bertanya, karena kan ayahnya kan menugaskan Salman macam mana urusan di kebun. Sudah selesaikah? Ada masalahkah? Kan seperti itu. Tapi Salman mengatakan, saya tidak berangkat ke kebun wahai ayahku. Kata ayahnya, kenapa? Kata Salman, di tengah perjalanan aku melihat ada sekelompok orang yang dinuhum wa salatuhum khairun min dinina wa salatina. Agama mereka dan salat mereka jauh lebih baik dibandingkan agama dan salat kita. Maka ayahnya membantah, bal dinuna wa salatuna khairu minhum ya Salman. Tidak, agama kami, solat kami jauh lebih baik dibandingkan mereka. Tapi Salman membantah lagi seperti itu. Sampai ada kekhawatiran ayahnya, kalau seandainya Salman terpengaruh dengan agama baru. Padahal Salman ini memang sudah dikadar orang tuanya akan kemajusian supaya dia ketika besar menjadi ulama Majusi. Tetapi Salman orang yang cerdas. Dia melihat agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan Majusi. Makanya karena kekhawatiran Salman terpengaruh dengan agama Majusi inilah, maka bapaknya merantai Salman dan memasukkan ke dalam kamarnya dan dilarang keluar. Maka selama Salman dikurung dan diikat itulah Salman mencari-cari tahu tentang agama itu.
lewat utusan, lewat pembantunya. Coba tanyakan kepada orang itu, di mana letak pusat pembelajaran Nasrani dan siapa uskup akbarnya. Akhirnya kemudian uskup kecil yang ada di situ beritahu, oh, jika belajar tentang kenasranian maka berangkatlah ke Syam. Di sana ada uskup akbar, uskup yang tidak diragukan lagi kealimannya, keilmuannya, dan begitu seterusnya. Maka Salman pun kemudian memata-matai kapan ada orang Nasrani yang ada dari Syam berniaga ke Iran, dan dia ingin ikut dengan dia. Seolah-olah sudah diarahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Salman mendengar ada seorang peniaga, seorang pedagang dari Syam yang berada di Iran, di Asfahan. Maka Salman pun minta izin untuk ikut dengan dia sampai ke Syam. Maka rantainya dia putuskan, dia pun kabur dari rumah, dia meninggalkan kemegahan dunia orang tuanya, dia tetap mencari kebenaran. Subhanallah. Wal akhiratu khairun laka minal ula bal tu'thirunal hayatud dunya wal akhiratu khairun laka minal ula. Karena Salman mendahulukan akhirat daripada dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berangkatlah Salman dari Asfahan Iran menuju Syam. Sesampainya di Syam, dia bertanya-tanya soal uskup akbar itu, di mana letaknya, di mana tinggalnya. Akhirnya kemudian diarahkan Salman ini menuju uskup yang dimaksud. Kemudian dia meminta kesediaan uskup untuk siap diambil ilmunya, untuk berkhidmat di gerejanya, untuk senantiasa tafaqquh fiddin dalam agama Nasraninya, dan begitu seterusnya. Dan diizinkan. Salman pun tinggal bersama uskup akbar di dalam kanisa di Syam. Tetapi Salman, ada hal-hal yang dia lihat dari uskup akbar itu berbeda. Rupanya dia bukan orang baik, dia rajulun su', dia orang jahat. Apa bentuk kejahatannya? Karena dia menganjurkan manusia untuk bersedekah kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan miskin, untuk diambil sedekahnya. Tapi setelah terkumpul harta-harta bagi orang-orang fuqara wal masakin, justru tidak disalurkan, tapi disimpan untuk kepentingan sang uskup. Dan Salman tahu, tapi Salman takut mengemukakan harta, takut dibunuh. Dia bukan orang situ, orang asing. Makanya kemudian Salman membiarkan sampai uskup akbar meninggal dunia. Ketika uskup akbar meninggal dunia, maka orang-orang pun menangis, karena ya bagaimanapun seorang ulama meninggal tentu sedih. Tapi Salman mengatakan, kenapa kalian harus menangis kepada uskup yang jahat ini? Maka orang-orang bangkit dan mengatakan, mana ada dia jahat, dia orang baik kami, dia pembesar kami, dia orang soleh kami. Kata Salman, kalau kalian tidak percaya, saya akan tunjukkan gudang hartanya. Sesungguhnya harta-harta yang ia ambil dari kalian tidak disedekahkan kepada fuqara wal masakin, tapi ada di gudang ini. Dibukalah gudang itu, rupanya isinya banyak perhiasan emas dan perak. Marahlah orang-orang, akhirnya kemudian mengikat jasad uskup ini dan merajamnya dengan batu. Kemudian setelah itu uskup akbar ini digantikan uskup akbar yang lainnya. Dan subhanallah, Salman suka dengan uskup ini karena dia taat, dia saleh, rajin ibadah, cerdas, wara, macam-macam ya. Tapi sayang, kebersamaan Salman dengan uskup yang baru ini tidak lama, karena sudah sepuh dan sudah tua. Maka dia pun kemudian mendekati waktu ajalnya. Tapi Salman kemudian, sebelum uskup akbar yang kedua ini menghembuskan nyawa terakhirnya, maka Salman meminta wasiat kemana lagi dia harus belajar Nasrani, ke uskup mana lagi yang ada di Syam ini. Tetapi uskup akbar kedua ini mengarahkan agar engkau belajar ke Musil. Di mana Musil? Musil di Nainawa di Irak. Tempat di situ Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus. Nainawa, Musil. Disitulah kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu hijrah dari Syam menuju Musil, Irak. Dan dia mencari uskup yang dimaksud. Rupanya betul di situ ada uskup yang dimaksud. Kemudian Salman pun meminta izin untuk mengkhidmatkan dirinya untuk belajar, beribadah, memperdalam agama kepada uskup yang ada di Musil ini. Tapi sayang, uskup yang ada di Musil juga tidak lama hidupnya karena sudah sepuh. Akhirnya Salman pun meminta wasiat, kemana lagi dia harus belajar? Maka kata uskup yang ada di Musil ini, aku tidak pernah melihat ada uskup terbaik kecuali di daerah Nasibin. Nasibin itu di Turki. Berangkatlah kau ke Turki, ke Nasibin. Di sana ada uskup yang sangat bagus. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ke Nasibi, Turki. Belajarlah kepada seorang uskup yang dimaksud. Tapi sekali lagi sayang, uskup ini pun sudah sepuh, sudah tua, akhirnya menjelang ajalnya. Maka Salman pun tidak menyia-nyiakan, kemudian minta wasiat harus kemana lagi dia belajar. Akhirnya kemudian sang uskup yang ada di Nasibi mengarahkan agar Salman berangkat ke Amuria. Berangkatlah Salman
Al-Farisi radhiyallahu an ke Amuriya. Kemudian menemui uskup yang dimaksud. Maka setelah dia sampai di Amuriya, dan Amuriya ini ada kisah sendiri. Kalau kita mendengar kalimat Amuriya, kita terdengar atau teringat kisahnya Mu'tasim, seorang khalifah di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, mengutus pasukan besar satu kota Baghdad menyuruh Amuriya karena teriakan seorang wanita, "Wah Mu'tasimat, wah Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku." Karena ketika itu ada orang kafir yang melecehkan kehormatannya. Maka dilaporlah kepada Khalifah Mu'tasim bahwa di Amuriya ada seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatannya. Bergeraklah satu Baghdad menyerbu Amuriya. Jadi Salman sampai ke negeri Amuriya ini, ya masih perbatasan Turki dan sekitarnya. Anda bisa bayangkan Salman Al-Farisi radhiyallahu belajar dari Asfahan Iran menuju Syam, kemudian dari Syam menuju Irak Mosul, dari Irak Mosul menuju Turki, dari Turki Nasibi menuju Amuriya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Salman pun belajar kepada uskup yang ada di Amuriya, Allah takdirkan uskup itu pun sudah sepuh. Akhirnya dia berwasiat. Salman minta wasiat kemana lagi dia harus belajar, uskup mana lagi yang harus saya belajar. Maka kata uskup yang ada di Amuriya, tidak perlu kau belajar lagi wahai Salman. Tidak perlu kau repot-repot harus cari uskup dari satu negeri ke negeri berikutnya, dari daerah ke daerah berikutnya. Tidak perlu. Cukuplah kata uskup Amuriya ini, hari ini tahun kenabian, hari ini akan muncul tahun kenabian, muncul Nabi. Sebaiknya kau jangan cari uskup lagi. Berangkatlah kau ke sebuah daerah yang penuh dengan pohon kurma, baina harrataini, di antara dua bukit yang batu-batunya berwarna hitam. Maksudnya diisyaratkan kota Madinah. Tapi masalahnya dari Amuriya, dari perbatasan Turki sampai ke Yathrib Madinah itu bukan perjalanan mudah, itu perjalanan jauh. Harus ditempuh dengan melelahkan. Beda dengan zaman sekarang ada pesawat ya. Zaman dulu kan tidak. Kalau tidak unta ya kuda. Tapi kebanyakan naik unta supaya kuat di jalannya. Sehingga kemudian dia pun mencari cara, gimana caranya bisa ke negeri. Sampai suatu ketika dia mendengar ada kabilah Kalbi, kabilah dari kabilah Yahudi Arab, kemudian melakukan perjalanan dari perniagaan dari Arab ke Syam, melewati beberapa negara ke Amuriya, ke Turki dan yang semacamnya. Maka Salman pun kemudian mencari informasi tentang Bani Kalbin ini. Setelah dapat bahwa mereka akan balik lagi ke Madinah, maka Salman pun minta izin untuk ikut bersama mereka. Tapi mereka tidak mau, kecuali Salman membayar dengan harga yang mahal. Akhirnya demi sebuah misi kebenaran, tidak perlu dengan biaya, Salman pun membayar keinginan mereka, berapa sapi, berapa unta, itu bahasa kita, berapa kambingnya, untuk menebus dirinya, supaya dia bisa berangkat dari Amuriya menuju kota Madinah. Berangkatlah Salman dari Amuriya menuju kota Madinah, dibawa oleh kabilah Bani Kalb. Tetapi setelah sampai kemudian di Wadil Qura, Wadil Qura itu antara Khaybar dan Taim, itu disebut Wadil Qura. Dia sudah melihat ada beberapa pohon kurma yang hidup. Ya, artinya bahwa dia melihat, oh ini sudah sampai. Tapi sayang ketika Salman hendak turun, tidak boleh. Kemudian dianggap Salman ini budak, bukan orang merdeka. Dan Salman kemudian ditawarkan untuk dijual. Akhirnya kemudian Bani Kalbin pun menjual Salman kepada seorang Yahudi Bani Quraidah. Bekerjalah Salman sebagai budak di Bani Quraidah. Sampai akhirnya kemudian anak daripada saudara pemilik Salman ini datang dan meminta Salman untuk bekerja di Madinah, bekerja di tempat dia. Karena kita tahu bahwa Madinah ketika itu sarangnya Yahudi. Ada Bani Kunaiko, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan ada kabilah-kabilah Yahudi yang lain. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu an bersama saudaranya orang Yahudi ini ke Madinah. Ketika melihat Madinah, Yathrib, yang dipenuhi dengan kebun-kebun kurma, yang dipenuhi dengan batu-batu hitam dan berbukitan, dia mengatakan, inilah yang dimaksud uskup Amuriya itu rupanya. Inilah yang dimaksud negeri akan munculnya seorang Nabi. Tetapi Salman Al-Farisi radhiyallahu an belum kunjung juga dapat kabar akan kelahiran atau kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada waktunya. Ketika Salman berada di atas pohon, kemudian orang Yahudi ini berbincang dengan kawannya atau saudaranya. Tiba-tiba salah satu di antara mereka mengatakan, qatalallahu Bani Kila, qatalallahu Bani Kila, semoga Allah membinasakan Bani Kila, semoga Allah membinasakan Bani Kila. Kemudian dikatakan, ada apa wahai Fulan? Dia mengatakan, sesungguhnya orang-orang Khazraj dan Aus sudah bersatu, berada di Kibah atau di Kubah
sedang berbaiat kepada seorang yang ngaku nabi yang berasal dari Mekah. Mendengar hal itu, Salman pun kaget. Itu yang dia cari. Informasi seperti itu yang dibutuhkan Salman. Dia sedang berada di atas pohon kurma, dia turun dengan cepat. Dan dia datang kepada majikannya, nimbrung mungkin bahasa kitanya. Apa cerita tentang Nabi itu? Tapi bukannya dijawab, ditampar Salman dan mengatakan, apa urusanmu? Ishdah, apa urusanmu? Pergi kau seorang budak bekerja saja. Akhirnya Salman pun, tapi sudah ada maklumat di sini bahwa Nabi itu sudah datang. Karena celaan orang Yahudi, qatalallahu Bani Kilah, semoga Allah menghancurkan Bani Kilah. Dan Bani Kilah itu adalah cikal bakalnya Khazraj dan Aus, dan Khazraj dan Aus adalah cikal bakalnya Ansar. Ada Muhajirin, ada Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Salman pun mempersiapkan diri untuk datang menemui Rasul. Pertama, dia ingin buktikan tanda kenabiannya. Tidak memakan sedekah, memakan hadiah, dan ada stempel di balik katifnya, di balik punggungnya Nabi SAW. Di bawahnya satu kresek kurma. Kata Salman, ya Rasulullah, ini sedekah. Tapi Rasul tidak mau dan disuruh untuk dikembalikan. Kemudian yang kedua kalinya Salman datang membawa hadiah. Ini hadiah wahai Rasul. Ketika dia hadiah, Rasul mau makan dan dibagi-bagikan para sahabat. Kemudian yang ketiga, Salman ingin melihat tanda kenabian yang ada di pundak Rasul. Masalahnya tidak bisa karena kan pakaian ihram. Kalau enggak disingkap, dia enggak tahu. Akhirnya kemudian suatu ketika Salman melihat ada penguburan dan sahabat sedang menggali lubang. Rasul sedang duduk menanti lubang itu. Salman berada di belakangnya memperhatikan punggung Nabi SAW. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW perasan ada orang di belakangnya, dia pun membuka ridaknya, kemudian tampak stempel kenabian di balik punggung di antara dua bahunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari situlah Salman pun memeluk Rasul. Nangis di hadapan Rasul. Dia bercerita perjalanannya dari Asfahan sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Turki, sampai ke Amuria, sampai ke Madinah. Maka Nabi SAW makanya Rasul mengategorikan Salman itu sebagai ahli bait, walaupun dia bukan ahli bait, hanya untuk memuliakan Salman. Dan Ali radhiyallahu an memuji Salman dengan pujian yang sangat luar biasa, karena Salman menguasai ilmu awal dan ilmu akhir, kitab-kitab lama dan kitab-kitab yang terakhir Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sekelumit perjalanan masuk Islamnya Salman dari Asfahan Iran menuju Madinah. Lalu apa kiprahnya Salman dalam dunia Islam? Apa hanya cerita keislaman saja? Tidak. Salman ini menoreh sejarah dalam Islam. Apa sejarahnya? Dialah penggagas perang Khandaq atau perang Parit dalam perang Ahzab. Dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, kalau kami strategis perang ini seperti ini. Maksudnya bukalah Khandaq di depan Madinah, karena kiri kanan Madinah itu batu dan belakangnya kebun kurma yang tanpa batas, sehingga musuh memungkinkan masuk dari depan. Makanya bagaimana kalau kita buat parit saja? Dan itu cara orang Persia berperang. Orang Arab tidak pernah mendengar strategi seperti ini, kecuali setelah Salman kemudian memberitahu Nabi SAW, dan Rasul pun setuju dengan idenya Salman. Dibuatlah parit di depan gerbang Madinah, sehingga musuh tidak mudah masuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang Ahzab. Ide siapa? Setiap kali kita menyebut perang Khandaq atau perang Ahzab, pasti nama Salman Al-Farisi akan terikut di situ. Ya, karena perang Khandaq itu perang parit. Siapa yang menggagas parit? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Salman dianggap sebagai muhajirin. Bukan ansar. Makanya dipersaudarakan dengan Abi Darda radhiyallahu anhu. Sampai ada kasus ketika Salman lewat di Ummu Darda. Ummu Darda ini tidak pernah berdandan, padahal dia punya suami. Alasan Ummu Darda, ya Salman, inna Aba Darda laisa li fi haja. Abu Darda tidak punya hajat lagi kepada saya. Kalau malam dia solat malam, kalau siang dia puasa sunnah. Kapan waktunya untuk? Ya sudahlah, seolah aku gak punya suami. Udah biarin aja kayak begini dandannya. Kata Salman, jangan. Ini seorang wanita, harus berdandan untuk suami. Kemudian katakan kepada suami Abu Darda, saudaranya akan sampai besok, akan bertamu kepada rumahnya. Bilang seperti itu. Akhirnya Abu Darda pun ngomong sama Abu Darda bahwa Salman akan datang. Maka datanglah Salman ke rumah Abu Darda, dihidangkan makanan. Kata Abu Darda, makan. Kata Salman, tak mau sampai kau makan. Artinya sampai kau batalkan puasa sunnah. Terpaksa makanlah Abu Darda. Kemudian di malam hari ya Salman tidak mau tidur. Kata Abu Darda, tidurlah wahai saudaraku. Tidak sampai kau tidur di sampingku, dan kita nanti sepertiga malam akhir salat rame-rame, salat sama-sama. Akhirnya kemudian Salman pun tidak ikut qiyamul lail waktu itu dengan cepat. Baru setelah sepertiga malam akhir dia bangkit bersama Abu Darda bersama Salman untuk salat malam. Artinya di sini bahwa Salman Al-Farisi tahu hak sebagai saudara bersama Abu Darda. Dia menolong, dia menasihati, sampai akhirnya ketika esok harinya Salman mengatakan, ya Aba Darda, inna lillahi alaika haqqun wa inna li ahlika alaika haqqun wa inna li nafsika alaiha haq. Pada agamamu ada hak, maksudnya pada Allah ada hak, kemudian pada keluarga ada hak, dan diri kita juga punya hak.
untuk supaya sehat. Akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar Salman menasihati seperti itu sampai kepada Rasulullah, Rasul mengatakan sadaqa Salman, setelah benar ucapan Salman. Maka Abu Darda pun kemudian merubah sikapnya yang tadinya qiyamul lail sepanjang malam dan puasa sunnah sepanjang siang, akhirnya dia pun mengikuti saran Nabi SAW, kadang puasa kadang tidak, dan begitu seterusnya.